bersama pemuda-pemuda Islam. Sekarang kita bicara ngobrol perkara iman. Mungkin sering sharing bersama Buya Rahmat, Buya Ali, Gilang, sama Buya Dharma. Insyaallah kita mungkin bicara ngobrol santai perkara iman. Insyaallah. Kita mulai dari Ustaz Ali. Silakan Ustaz Ali. Langsung dari awal aja ya. Itu rumah lah. Ini dia pengamat. Seminang. Pengamat baru. Ngopi itu kan ngobrol perkara iman, walaupun tak je kopi kan. Walaupun ini dagelan namanya tag Ustaz Dery kan, ngobrol perkara iman. Walaupun tak ada kopi kan, karena Tidak paso. ada kopi, Yang karena ni tidak masih puasa. paso. Ini membahas awak gini, Gil. Kemaslahatan Kemaslahatan umat. Masya Allah. Ini luar biasa tema ya. Kemaslahatan umat. Ya Pak Wali. Pak Wali Pak Wali membahas tentang kemaslahatan umat. persatuan. Persatuan. Masya Allah. Iko yo jiwa-jiwa pemuda sih kalau lagi jiwa-jiwa membahas tentang kemaslahatan umat. Asal jangan apa nak balik. Islam Nusantara ya. Yo. Kalau Islam Nusantara, No. Gak kemungkus tak Buya. Gak supaya gak nampak wajah Buya, pos Buya kayak tu Buya. tuh. ini sebenarnya kalau membahas apa kan, membahas tentang kemaslahatan umat tuh, yang paling tak bisa ditinggalkan itu tuh, pertama memang semangat pemuda. Kalau lah pemuda kau ndak ada, maka kan ndak akan ada kemaslahatan. No, Nabi mengatakan juga kan bahwasanya pemuda kau adalah pemimpin di hari esok. Kalau pemuda kau ndak kompak hari kau, pemuda kini dah saling bersatu, maka tidak akan ada kemaslahatan. Sebab semuanya berawal dari generasi muda kau lah. Sesuai dari kalau khutbah Buya awak tadi di Istiqomah itu tadi tu. Jangan pernah awak kalau dari surat An-Nisa ayat 9 itu juga kan, jangan nak pernah meninggalkan generasi yang lemah. Itu baca makai. Kalau dari landasan awak surat An-Nisa ayat 9 ayat sebalik itu, bahwasanya takutlah awak, cemaslah awak supaya awak jangan meninggalkan generasi yang lemah. Kalau kini lihat di kampung awak saya, dan di kampung awak lah di Madinah saya lihat kini generasi luar biasa lemahnya kan. Pertama lemah imannya. Maka ini yang masjid-masjid yang dipenuhi separuh tu lah, 50% sampai masjid-masjid itu dikelilingi oleh anak-anak muda. Palingan 3 orang. 3 orang, 4 orang, 5 orang tu lah alhamdulillah. Itu baru dari segi keimanan. Alun dari segi akhlak akhlak pemuda-pemuda hari itu. Jadi kalau pemuda-pemuda kini ko, pemuda-pemuda di siku tak bersatu, tidak akan ada kemaslahatan tu. Di kemaslahatan tu berujung pertama tu tetap dari yang pemuda. Kalau dari generasi tua tak akan mungkin lah. Sebab generasi tua tu sifatnya menunggu. Kalau yang pemuda lah yang berinisiatif, pemuda lah yang punya imajinatif untuk bersatukan itu. Kalau membahas tentang kemaslahatan umat. Jadi itu Pak Wali. Kalau nak permasalahan umat, ia bersatu pemuda kalau. Akulah awak kaji perkara imannya, perkara itu kau. Penting ada niat untuk bersatu untuk kemajuan negara itu. Tapi tetap beko landasannya pegangannya udah agama awak Islam. Sebab kalau tidak ada dalilnya landasannya tentang agama go, maka tak akan pernah maju satu negeri itu. Negeri itu akan maju kalau landasannya Islam gitu. Itu jaminan Allah. Itu saja dulu. Itu dari Ustaz Ali. Terima kasih Ustaz Ali. Mungkin kita minta lo dari Ustaz bilang, silakan tentang keselamatan umat. Kemaslahatan umat. Pasang di Bismillahirrahmanirrahim. Kemaslahatan umat ya Buya. Insyaallah poin-poin yang Buya sampaikan tadi tahun lalu lah ala wak Buya juga ya. Untuk seperti di lingkungan pasar kan, Pasar Al-Han Panjang, ada beberapa yang kami kumpulan pemuda untuk memikirkan majunya pemuda kok
untuk supaya maremen masjid salah satunya. Ba'a beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya kan? Itu salah satunya kami mengumpuan. Indak ada kaum wanita yang tiba. Jadi mereka kok ndak semangat. Aha. ya. Jadinya kalau wak buat satu grup tu campur ikhwan jo akhwat, jadinya mudarat jadinya. Banyak mudaratnya ya kan. Lai dibuat grup tapi jadi ajang yang tidak dia main nak ke Jadi yang memang tidak main enak. pula ya. Nah, Kalau ndak ada yang cowok, yang cewek itu boleh. Ah. Cewek itu mesti gitu ya. seperti itu Itu yang generasi kini. Tapi ba'a buya-buya yang kini ko yang memikian, yang Allah agih kekuatan untuk ad'u ila Allah, mengajak orang taat kepada Allah. Buya-buya yang bisa merangkul pemuda-pemuda yang ada di sekitaran awal. Itu dan cik ba'a seperti MTQ ko yang awak pikiran. Kok dapat yang awak harap MTQ ko yang ketua panitianya menegaskan kepada panitia-panitia yang lain. Sudah MTQ acara hilang subuh jam 3 pemuda hilang dari solat subuh. Ya kan? Padahal yang intisarinya kok awak balik ke surau. Ya kan? Intisari kok sembayang wak Di sarinya ibadah intisarinya. Tetapi mengapa ketika selesai acara Mas Haji Pasera, disitulah yang awak fikir awak celiak yang terlaksana di pemuda kan. Sebenarnya kan kalau membahas tentang musyawarah tilawah Al-Qur'an itu memang serancangnya itu kan siang kegiatan. siang betul sekali. Siang. Kalau malam itu banyak kemudaratannya kan. Kalau malam itu banyak mana negatifnya tuh. Apalagi pemuda itu Pegang sini. pegang Tangan saya boleh bisa lempar. ya. Jadi kalau pemuda itu, remaja itu melaksanakan kegiatan malam terlalu banyak efek negatifnya. Apalagi yang muda-mudi itu kan, yang perempuan atau yang laki-laki itu, alasannya kadang tiap malam tuh sampai keluar tuh untuk acara MTQ. Ternyata di lapangan ndak ada yang mengikuti itu tuh. Di dampaknya itu memang luar biasa negatifnya jadinya tuh. Dan lagian kini di mana lah acara kan. Di masjid mana saja lihat yang ketua remajanya jarangnya. Ini menunggu sholat isya itu selesai. Barunya di gerbang kan, lah selesai sholat isya barunya masuk ke masjid. Barunya rapi. Padahal dah solat tuh. Berarti dah sholatnya. Kegiatan masjid. Kegiatan masjid, remaja nama remaja masjid kan. Itu yang menjadi kendala dewa di negeri awak. Jadi yang sebenarnya yang menjadi inti persoalan kan. Itu yang kau cari solusinya kan. Remaja tuh sebegitu bananya tuh. Nyo remaja masjid mengatasnamakan masjid, tapi inyo selesai sholat baru nyo masuk ke masjid. Bekunya katakan acaranya adalah acara yang mulia, mengangkat nuzulul Quran. Tapi nyo membaca Quran sih kadang masih payah-payah aja, terbata-bata aja nyo. Jadi memang banyak hal yang harus dilibatkan untuk kemaslahatan kau tuh. Artinya awak seluruh elemen tuh harus bersinergi, harus bersatu. Tak akan bisa satu elemen tuh menciptakan satu kemaslahatan itu kalau hanya dari satu pihak saja. Harus semua pihak. Kalau semua pihak baru bisa tuh. Bagus itu. Sorry, Buya Rahmat loh. Selamatan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Ikut tema yang ndak main-main nampak dia. Ndak kaleng-kaleng lo kan. Iya, kaleng ya. Sampai ko tauhid ko namanya ko. Soal keyakinan ko namanya. Ya kan? Kalau keyakinan mantap ibarat membuat bangunan. Kalau lay dasarnya kuat, di atas pun asal nak dia buat selesai. Telok dia nahan kan. Jadi kalau tauhid ko mantap kan. Apalagi dari remaja ditanamkan itu kan tauhid. La ilaha illallah nih, ya kan? Alhamdulillah lah, insyaallah. Kok bisa jadi penerus bangsa lah. Ibarat kata-kata ustaz ya kan, takutlah kalian meninggalkan generasi yang lama.
Aku nak takut English ni kau. Benur Sarawak kau yang banyak tantangan ni kini. Ya kan? Banyak. Apalagi untuk pengkaderan masih lemah. Masih lemah. Masih lemah mana apa? Karena kurangnya kepercayaan dari yang tua-tua kepada yang pemuda. Itu satu. Ya. Cek lain lingkungan ndak lo mendukung nampak ya. Lingkungan memang susah. Lingkungan kini Allahu Akbar lah ya kan. Jadi sama-sama lah kan. Bersatu untuk supaya tu tauhid betul-betul dari ini yang diajarkan dek Nabi tak tanam sama generasi-generasi apa. Pondasi dia Ya. Tauhid dulu. Iya. Jadi kalau Sentral. lah pondasi kuat gue, setinggi-tinggi lah bangunan ni gue. Ah. Tapi kalau pondasi gue aman loh. Ya. Sama jo. Kalau pondasi lama, jangan kan selengket lah. Lah mudah hancur. Kamu tak ke batuang tu Batuang tu kan dak ada pernah selit tumbang. Ada kan rabas mantap tagak lihat. Inti akar itu yuk menghujam ke dasar. Tak tanam langsung. Jadi sekui aslan nang kama import kan. Nya santai. Jadi sama batuang tadi, situ batuang nanti, batuang tak punya kalau di punah mana, nyo di tabang-tabang saya, nyo di baka-baka. Ndak Berapa punah. bulan setelah itu nyo tumbuh balik. Ya. Tumbuh rabang balik, tumbuh rabang balik. Tumbuh balik. Tapi apa nyo nan di akar tadi tu, yang di akar di bawah tu tu punah lah. Nyo yang di pangkas nyo di datarannya. Itu lah di dalam ke akar-akar tu lah wabuh baru nyo Hilang. Lalu punas. Tapi kalau lari akar-akar tu dalam, candua lah badai, candua lah orang membaka, candua orang lah kemanabang, nyo akan bisa. Ndak ketumbang. Seiring waktu berlalu nyo akan tumbuh. Hmm. Ini filosofi Batuang. Filosofi kopi kan? Ndak. Filosofi batuang. Batuang tu ya. Banyak awak belajar dari batuang tu mah. Yo. Batuang tu kalau ketika nyo masih rapuh, nyo masih meninggi tu. Agak kecil kata Ya. Tapi kalau lah batuang tu lah mulai kadang, nyo menyilau ke Bawah. Ke bawah ni. Tapi apa nyo tak lupa tu yang sultanan nama kata itu. Yang sultanan mangkatan. Dah lupa nyo jo Jadi tapian. kalau baca saja nama majar tadi muda-muda tadi itu ketika nyo masih muda nyo mencari kata. Tapi kalau nala tua-tua mode bawali, itu nyo akan menyilau ke tanah lah itu. Bagih tumbuh nyo, ikon lah nama gih sampai nyo kehidupan. Di nanti dasarnya tadi apa? Tauhid. Iya. Tauhid. Jadi tauhid kau dianalogikan ke Batuang. Betul. entah kok di Buya Dharma. Kita minta sepatah kata, dua kata untuk dari Buya Dharma. Tambah sedikit Buya. Jangan malu-malu Buya. Insyaallah mungkin satu patah dua kata mungkin mudah-mudahan jadi asbab hidayah untuk orang lain kan. Insyaallah ya. Dua ujian. Silakan Buya. Menurut Ansi sana ya Bapak. Ya insyaallah ya. Terkait yang sampai Dek Rahmat, Ustaz Rahmat, Ustaz Gilang, Ustaz Ali terkait dengan persatuan atau bahkan tadi pembicaraannya mengenai anak muda yang lah pernah dilaksanakan lah gitu kan. Terkait anak muda aku memang Ambo Cali masjid yang terutama. Makanya Rasulullah SAW itu membuat masjid pertama sekali dulu di Madinah. Tidak ada pasar yang di Rasulullah dulu. Memang masjid. Karena memang di masjid itu sumber. Apakah itu dikatakan anak muda, apakah itu nenek mama. Memang sumbernya terutama sekali di masjid. Karena masjidlah yang mampu membuat satu hal itu terjadi. Makanya bagai mulianya orang-orang anak muda sekarang tuh banyak yang menghabiskan dirinya di masjid kan, nyebut kaderisasi. Nah, walaupun banyak hal yang mengecewakan, koko anak-anakku nak buat aliran satu aliran, itu kan banyak fitnah-fitnah yang terjadi kan gitu. Betul lah di belakang itu Betul di silakan. belakang itu. Akan tetapi lihat apa objek yang ingin dicapai oleh Capai. anak muda. Betul sekali. Ya. Bayangkan ada beberapa masjid yang mau saya lihat bahkan yang bilang panjang loh, bahkan di kumpulan anak muda dia pun anak ketek kan, siang bisa membawa kawannya seorang ke masjid datang, itu yang dakwah. Berarti cik orang kau bagi tugas kata kumpul beberapa anak muda deh, kata kumpul bahkan anak ketek SMP SD gitu kan, lagi tugas satu-satu orang. Agi pokoknya sehari kini mungkin tak ada abang nak. Iya. Oke.
kini tugasnya orang mengumpulan majak orang ke masjid. Seorang masjid. Nah, Kaderisasi kan? kaderisasi. Iya, iya. Bara tugasnya untuk kasih itu. Tapi Iya. apa yang terjadi? Iku memang tetap sia yang di masjid itu, sia yang diamanahkan di masjid itu, sia yang menjadi pimpinan di masjid itu Iya. berpengaruh. Bahkan berkembang atau tidak berkembangnya agama di Lampanjang Iya. terutama, itu tergantung di bagaimana kepengurusan Di masjid. Di masjid, Iya. cara masjid mengkaderisasi Kaderisasi umat. Itu intinya. Yang penting itu. Dan Mungkin tambahannya mungkin masjidku mungkin tugas pengurus masjidku tidak sekedar pembangunan, lebih ke apa nih? Ke iman manusianya ya kan. Baca rumah ramaikan masjid lagi kan. Yo, lebih Kalau berapa tahun silam tuh di Kedangkari Nawa di Lampanjang tuh sekitar 12 masjid juga. 12 masjid ya. 12 masjid. Itu kami biasanya itu ada program, itu program sebenarnya. Subur Andorot. Itu ganti-ganti sholat subuh ganti-ganti. Suburan Dan durut. memang ketika kita pagi sama-sama sholat subuh itu memang nanti itu balik naik mas Iya, iya. mencari Ada bangganya. Tapi kalau sampai nanti bulan masih itu 10 orang 5 orang itu pemuda-pemuda takut saya yang SMP SMA yang datang untuk ke masjid. Di mana lihat murid itu sampai di masjid sendiri di beberapa masjid di Lampanjang yang 2 lihat tadi itu yang ada malah jamaahnya berdua bertiga. Seorang imam, seorang azan, sadolanya borong dapat tuh jamaah ceweknya loh, jamaah ibu-ibunya orang. Ya, tak miris saja. Tipulah generasi muda kan, 5 orang dengan semangat yang berapi-api, berisi di situ. Itu memang tapilah pacah tangi dari orang tua situ. Jadi memang itu tadi balik. Memang yo masalah pengurusan itu memang harus ada semangat berbaur juga. Sebenarnya kalau tidak, memang akan terjadi gap dari antara nanti. Ya mudah. Ya. Tapi dan bisa menari itu dan punya semangat untuk menari, mencari, Merangkul. Meramai masjid ya memang mudah. Ajak. Berbagai cara. Iya. Berbagai cara. Terus biasa kini yang lah apa tuh? Yang lah dirangkul dulu tuh akhirnya tidak apa wali akan hilang saja. Sebenarnya memang anak-anak muda itu masih labil, masih betul-betul menjadi dirinya. Jadi memang seperti aku tadi. Setiap di masjid itu satu yang menjadi tonggak utamanya situ. Harus satu per masjid itu harus satu yang bisa merangkul pemuda. Tapi kalau tidak ada yang di masjid itu yang bisa merangkul pemuda mewadai pemuda, dia akan tetap seperti itu. Kawan itu. Coba toh. Oke, mungkin sampai sekarang sampai sini aja podcast kita hari ini. Mudah-mudahan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.